Kamis tanggal 7 Februari itu jadwal untuk Kecamatan Melahan ini adalah monitoring dari Kabupaten Jepara. Dalam hal ini saya hanya fasilitasi memberikan masukan dan pelaksanaan dari pelaksanaan biasa. Gini Pak Diki, kalau tidak salah nanti itu ada pemeriksaan kaitannya dengan administrasi desa, yaitu dadakan ya, atau nanti tolong teman-teman mengerjakan apapun tindakannya. Kita mencoba menerima kenyataan dan menghadapi apapun yang terjadi. Ini kok ada buat sadar itu, tolong sampaikan ke teman-teman kalau nanti jadi sama-sama dengan saya. Nanti coba informasi sama teman-teman bisa persiapkan. Oke. Karena dadakan boleh dibahas itu. Ya, Ya siap. ya. Ini yang dari THK ya? Iya. Ya, betul. Iya. Terus kerjanya? Jadi kami bersama tim kami ini adalah perkenalkan saya Farida Zuyuni, Koordinator Kabupaten Jepara, Koordinator P3NB TPP Tenaga Pendamping Kabupaten Jepara, dan teman-teman ini adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Jepara. Jadi kami ada jadwal terkait yang akan kita monitoring adalah terkait dengan bagaimana proses perencanaan terkait BLTDD. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana penyusunan realisasi APBDes, penyusunan progres realisasi APBDes 2022. Kemudian yang ketiga terkait bagaimana inventarisasi aset desa. Yang keempat terkait dengan sudah atau berproses penyusunan LPP desa, dan juga yang kelima adalah LPP desa. Jadi kami kesini tidak sama ini, tetapi kami kesini sifatnya adalah fasilitasi dan pembinaan sejauh mana desa Kendeng ini berproses terkait dengan pembangunan desa. Maka Pak Ibu. Kalau dimonitor itu kadang-kadang juga agak jenuh atau gimana. Karena apa? Kalau kita betul-betul tanggung jawab apapun harus siap pada dasarnya itu. Adapun mungkin ada kekurangan itu adalah yang wajar. Dan ini bukan penginapan sebenarnya. Gitu ya. Karena melekat sekali dengan kita itu ada kelebihan dan kekurangan. Insya Allah nanti akan persiapan. Terus yang perlu kami persiapkan apa? Nanti ada tim-tim kami seperti Mbak Hanato, nanti buku inventarisasi aset desa. Itu sudah apakah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan LPP desa. Kan itu menjadi lampiran LPP desa. Jadi KIB-nya bagaimana, KIR-nya bagaimana, sudah ada atau belum, ada itu. Kemudian terkait dengan BLTDD itu perdesnya sudah sampai di mana, lampirannya seperti apa, kemudian
di Perdes realisasi APBD 2022 sudah selesai PIK atau belum. Kemudian juga LPP Desa, meskipun LPP Desa maupun LKPP Desa itu kan 3 bulan setelah tahun anggaran kan itu. Nah ini kan bulan Maret, apakah sudah persiapan atau belum? Karena kan kalau sampai keluar dari bulan Maret itu nanti akan kepuntal-puntal kegiatannya, karena harus nanti bagaimana pencairan BLT, realisasi di reguler dan lain sebagainya, itu nanti proses-proses yang harus step-step yang harus dilakukan. Ya benar, untuk tahun lalu khususnya BLT ini ya, COVID ini sangat maksimal, dan saya karena pertimbangan kami mencukupi sehingga pernah saya adakan perkakan. Jadi semua kakak kalau adanya COVID, kalau ini menumpukan perekonomian kita, inilah yang menjadikan beban bagi aparatur desa ini memang sangat berat sekali. Tapi alhamdulillahnya dengan keberadaan yang ada ini sangat tinggi. Adapun kaitan dengan pertanggungjawaban atau kegiatan, insya Allah persiapan melejak bulan Januari. Maksudnya apa? Sebenarnya kegiatan itu kegiatan yang ada, tapi mungkin karena kesibukan Indonesia, apalagi nanti kegiatan sudah dilakukan. Makanya di awal saya kemarin untuk sudah saya kumpulkan tentang satu masing-masing silakan dengan bicara langsung kasih kegiatan, karena apa? Dalam hal ini saya hanya fasilitasi, memberikan masukan, pelaksanaan dari pelaksanaan biasa. Intinya itu, jadi mengusulkan. Karena apa? Mungkin secara pribadi, secara kedinasan, ketika saya menanyakan, mungkin saya masih ada rasa, itu di mana nih? Dan hal ini saya sangat senang. Jadi tidak pernah berangkat ke siapa, monggo, dan ini lebih bagus daripada untuk ini lebih bagus memajukan kinerja perangkat. Coba kalau ini semua perangkat diawali menyampaikan masing-masing. Mari kita ke tempat kerja. Kamu gimana jadi kan mau pulang atau mau sambung? Beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan di desa kami. Bahwasanya kami membutuhkan sentuhan administrasi yang berbeda daripada biasanya, karena kami mempunyai titik lemah di bidang administrasi tersebut.
Kami kebetulan memang masih muda-muda, tapi kami sangat membutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM. Karena background kami juga orang desa, tingkat pendidikan kami juga rendah, dan kemampuan berpikir kami terbatas. Juru konversi itu. Juru konversi. Juru konversi. Tadi kan saya tahu ke Pak, tapi kan seperti tadi ada Ini basah. Yang api-api tanda tangan sudah bayarin lah. Sini ya. Iya 2. di rumah mau merayakan berapa orang kan dulu ini sudah yang pertama. Sini jalan ini. Itu Pak. monitoring terkait pelaksanaan pembangunan desa. Yang kami lakukan di sini lebih banyak ke fasilitasi dan pembinaan, yang mana fasilitasi dan pembinaan itu beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait bagaimana proses penetapan KPM ya, peraturan tertinggi terkait KPM BLTGG yang pertama kita mulai ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penyusunan laporan atau perdes ya, lebih banyak ke perdes, artinya perdes realisasi APBDes. Kemudian yang ketiga adalah terkait bagaimana inventarisasi aset desa. Kemudian yang keempat adalah bagaimana LTP desa sudah disusun atau belum. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan LKPP desa yang memang di deadline 3 bulan setelah anggaran yaitu di akhir bulan Maret 2023 ini. Itu mungkin konten kita yang kita datang bersama tim untuk melakukan monitoring di tanggal 6 bulan Maret 2023 ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Tidak ada kesalahan ataupun di sini tidak ada salah dan benar dan lain sebagainya. Karena kami di sini di Desa Kendeng Sidiarit ini kita lebih banyak fasilitasi dan pembinaan. Ada beberapa catatan-catatan yang ada di telah kami lakukan bersama tim, yaitu yang pertama terkait dengan penetapan KPM BLT dan penyusunan dalam penyaluran dana desa khususnya BLTDD sudah dilakukan sesuai prosedur. Contohnya sudah ada data yang sesuai yang sudah data dari verifikasi validasi dari data P3KI sasaran kemiskinan ekstrim. Itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah desa Kendeng Sidiarit, sehingga outputnya di situ ada peraturan tertinggi yang sudah ada
lampiran KPM BLT yang akan dianggarkan dengan dana desa, kemudian juga ada yang akan sebagai cadangan, maksud saya cadangan juga sudah ada, kemudian berita acara bahwa telah dilakukan verbal atau verifikasi validasi data D3KI itu sudah ada. Cuma ada satu catatan bahwa belum diajukan pencairan BLTDD ke Dinsos Permades. Itu saja rekomendasi terkait dengan BLT. Kemudian ini juga KIR ya, kartu inventarisasi ruangan juga ini segera dibuat, dan ini rekomendasi juga untuk sekretaris desa agar mengkoordinasikan penyusunan LPP desa dan KPP desa agar dilaksanakan bersama para KUR dan KASI, utamanya dalam penyediaan data dan lampiran yang diperlukan. Jadi perlu kerja bersama, tidak menjadi sepenuhnya hanya tanggung jawabnya Pak Petinggi maupun Pak Sekretaris Desa, Pak Sekdes, Pak Caleg juga harus mengkoordinir pada perangkat desa agar bersatu padu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas tupoksi masing-masing. Dan ini terakhir agar pemerintah desa membuat kotak saran, Pak. Kotak saran, masukan atau aduan. Jadi ada kotak sedikit ya, sederhana saja di pemerintah desa itu dibuatkan, barangkali ada aduan dari masyarakat bisa terorganisir. Jadi tidak hanya by phone, Pak ini dan sebagainya, tetapi ada secara terstruktur desa menyediakan kotak saran atau kotak aduan, sehingga nanti mungkin 1 minggu sekali atau beberapa hari sekali dibuka apa ada aduan dari masyarakat agar tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan. Daerah desanya sudah clear belum? Tidak ada lagi Pak. Belum administrasinya atau belum biasanya? Belum berjalan. Sudah melakukan untuk administrasi ya? Ini Pak Kami Tua tolong dibantu. Ya, Pak. Ya. Kami Tua itu tugasnya adalah mewakili tugas petinggi di wilayahnya, ya. Jadi mereka kegiatan di Sidoarjo itu monggo kewenangan dengan ini sampaikan ke saya. Ya itu aja ya. Melalui pelaksanaan pemerintahan siapkan karena hari ini ada pemeriksaan. Ya, Pak. Dan nanti kalau ada kesulitan tanyakan Pak Sari. Untuk kedua juga kerjasama yang baik, jangan saling menyalahkan. Satu kesalahan perangkat adalah kesalahan kita semua. Paham ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih.